Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Ananda Sidik Permana dengan NPM 2150221, dan teman saya Sari Wulandari dengan NPM 2150251, dan juga dia Nurul Fajria dengan NPM 2150231. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pengembangan dan penyusunan paragraf. Di sini pengertian sebelum kita memaparkan sebuah materi, di sini tentunya juga ada sebuah pengertian tentang paragraf. Nah, menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan juga mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan keuangan. Paragraf atau yang disebut dengan alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang beruntun. Nah, itu menurut Profesor Dr. Suherli KMPD 2013. Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bab dalam suatu karangan, ya biasanya mengandung suatu ide pokok dari penulisnya yang dimulai dengan garis baru. Ya, bisa disimpulkan paragraf adalah kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyiapkan suatu makna kalimat. Jadi, paragraf itu terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok, atau juga disebut dengan gagasan utama. Dan juga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan ide pokok dari paragraf tersebut. Apa yang harus diperhatikan untuk membuat suatu paragraf yang baik? Nah, di sini ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu paragraf yang baik. Nah, yang pertama yang harus kita lihat itu satu, posisi paragraf. Nah, jadi kedudukan paragraf dalam suatu karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Nah, itu. Nah, yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu paragraf yaitu batasan paragraf. Yang kedua ini, batasan paragraf ada beberapa pendapat, yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, paragraf adalah suatu bagian kepala dalam suatu kerangka yang biasanya mengandung suatu ide pokok atau pemikiran yang dimulai dengan garis baru. Yang kedua, menurut Dejiang GK dan A. Tidiamartaya gitu. Jadi paragraf adalah salah satu pembagian paling kecil di bawah suatu bab dalam buku. Nah, itulah. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu paragraf yang ketiga adalah satu, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, sebagai alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pemikiran penulis. Yang C, yang ketiga gitu, maksudnya penanda bahwa pikiran baru dimulai. D, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan
pikiran secara sistematis. Yang keempat, dalam rangka keseluruhan karangan. Jadi paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. C. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ialah beberapa unsur yang membangun suatu paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara sistematis dan logis. Nah, adapun beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu satu, transisi, dan yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, dan yang keempat kalimat penegas atau kalimat penjelas. Apa itu transisi? Nah, transisi adalah hubungan baik dari kalimat yang dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain, atau paragraf satu ke paragraf yang lain. Nah, yang kedua kalimat topik. Nah, kalimat topik itu apa? Jadi kalimat topik itu adalah kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci atau diuraikan. Nah, yang ketiga adalah kalimat pengembang. Nah, sedangkan kalimat pengembang ini adalah suatu kalimat pelengkap. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsinya kalimat pelengkap ini ialah untuk menerangkan kalimat utama. Nah, dan yang keempat adalah kalimat penegas atau kalimat penjelas. Nah, ada beberapa hal yang harus dilihat dalam kalimat penjelas ini, yaitu satu, harus provokatif, menarik, harus menarik. Dan yang kedua harus berbentuk frase, dan yang ketiga harus relevan sesuai dengan isi, dan yang keempat harus logis, dan kelima harus spesifik. Jadi berdasarkan penempatan inti gagasan atau ide pokoknya, alinea ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada paragraf variatif, dan ada paragraf deskriptif atau naratif. Jadi paragraf deduktif ialah suatu paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf. Nah, ada ya contohnya di sini. Jadi contoh kalimat paragraf deduktif adalah kemampuannya sulit diikuti dalam rapat sebelumnya. Diikuti dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Nah, para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Nah, itulah contoh paragraf deduktif. Dan ada paragraf induktif. Jadi apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif ialah suatu paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di akhir alinea atau paragraf. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, seni-seni kehidupan akan melemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dan efisien. Paragraf variatif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal dan di ujung paragraf. Yang keempat adalah deskriptif. Paragraf deskriptif ini adalah tentang pendeskripsian suatu rumah atau mendeskripsikan suatu tempat atau alam, yaitulah. Nah, kalimat deskripsi ialah
paragraf yang kalimat utamanya tersebar di seluruh alinea. Ya, bisa dipahami? Bisa lah. Nah, segitu dari saya, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sari Wulandari. Nah, kepada Sari Wulandari silahkan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari, nomor NPM 2150251. D. Syarat paragraf. 1. Kesatuan. Jika sebuah kalimat dalam suatu paragraf menceritakan ide pokok yang sama, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Paragraf ini biasanya memiliki kalimat-kalimat dengan ide pokok yang berbeda-beda. 2. Kepaduan. Kepaduan ialah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan dalam paragraf dibangun dengan beberapa hal seperti menggunakan kata kunci, menggunakan kata ganti, menggunakan kata transisi, menggunakan kesejajaran atau yang sering disebut paralelisme. 3. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisikan kalimat penjelas yang cukup untuk menunjukkan kalimat topik. 4. Panjang paragraf. Jadi yang dimaksud dengan panjang paragraf ini yaitu kita harus memperhitungkan 4 hal. Pertama, penjelasan kalimat topik, yaitu kita harus menjelaskan suatu kalimat topik yang akan dibawakan. B. Penjelasan kalimat topik dalam paragraf. Kita harus menjelaskan ide pokok yang ada di paragraf tersebut. C. Pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. Maksudnya, kita harus menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan ide pokok tersebut. D. Penggunaan kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Penggunaan kata-kata tersebut sangatlah diharuskan ketika kita ingin membuat suatu paragraf. Bisa dikatakan penggunaan kata ini sebagai hal yang wajib ketika kita ingin membuat suatu paragraf. 5. Tema susunan paragraf. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu paragraf, syarat yang harus dipenuhi yaitu kita harus membuat tema susunan paragraf. Tema ini berisikan pola susunan paragraf. Nah, pola-pola tersebut juga bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam suatu karya tulisan ilmiah yaitu pertama, pola runtunan waktu. 2. Pola runtun uraian sebab akibat. 3. Pola perbandingan dan pertentangan. 4. Pola analog. 5. Pola daftar dan lain-lainnya. E. Teknik pengembangan paragraf. 1. Secara alami. Urutan ruang dan waktu. Urutan ruang adalah urutan yang membawa dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Sedangkan urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks dan anti klimaks. Klimaks adalah merupakan bagian dalam cerita
untuk melukiskan peristiwa hingga mencapai puncak. Anti klimaks adalah penurunan masalah dalam cerita dan keadaan yang paling genting hingga berangsur-angsur menurun. 3. Unsur khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus utama diletakkan di awal paragraf atau kalimat. Disebut paragraf deduktif. Sedangkan khusus ke umum, gagasan utamanya diletakkan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. F. Macam-macam paragraf. 1. Eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan, menerangkan kembali suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang jelas tentang suatu permasalahan yang dimaksud paragraf. Karakteristik paragraf ini yaitu A. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. B. Bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan. C. Isi harus berdasarkan fakta. D. Tidak bermaksud mempengaruhi. Contoh kalimat eksposisi. Para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan terhadap atau mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sekitar 7%. Sebaliknya, pemerintah terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harga meningkat. 2. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ialah paragraf yang berisikan argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Karakteristik dari paragraf ini ialah A. Memiliki ide pokok atau berupa argumen atau pendapat tentang suatu masalah. B. Memiliki fakta sebagai penjelas yang menduduki gagasan-gagasan atau mendukung gagasan-gagasan. C. Memiliki hubungan sebab akibat. D. Menggunakan penjelas lain untuk memperkuat argumen atau pendapat. Contoh paragraf argumentasi ialah sebagian anak di Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan ini dikemukakan oleh seseorang pakar psikolog pendidikan yaitu Soekarto pada tahun 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur sekitar umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyak anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengalas
sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita krisis moneter, kecenderungan orang tua memperkerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. 3. Deskripsi berisikan gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengarkan hal tersebut. Karakteristik paragraf ini adalah A. Menggambarkan atau melukiskan objek tertentu. B. Menceritakan sebuah objek dari hasil indera. C. Bermaksud agar pembaca menyaksikan atau mengalami sendiri. 4. Persuasi atau paragraf persuasif atau ajakan adalah gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakini dan mengajak pembaca melakukan setiap yang diharapkan penulis. Karakteristik paragraf ini adalah A. Bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca sesuai yang diharapkan. B. Fakta atau bukti untuk mempengaruhi dan mengajak pembaca. C. Menggunakan bahasa yang menarik, mengsugestikan pembaca untuk melakukan sesuatu yang diharapkan pengarang. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Fajriah, nomor NPM saya 2150231. 5. Narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian secara berurutan atau berkronologi sehingga si pembaca dapat memetik hikmat dari cerita itu. Ciri-ciri paragraf narasi: 1. Adanya tokoh. B. Adanya alur atau jalan cerita. C. Adanya latar atau setting. D. Mementingkan urutan waktu atau urutan peristiwa. E. Tidak hanya terdapat karya fiksi tetapi juga ada karya non-fiksi. Contoh narasi: jam istirahat, Roy telah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengenyitakan kening, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya ada dia. A. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contoh paragraf pembuka: pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. 2. Paragraf penghitung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. 3. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumen atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contoh paragraf penutup:
Demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha KP yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. B. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat. 1. Paragraf deduktif. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf dan dimulai dengan pertanyaan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contoh paragraf deduktif. Kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. 2. Paragraf induktif. Kalimat utama yang diletakkan di akhir kalimat. Contoh paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pembangunan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif dan efisien. 3. Paragraf campuran. Paragraf yang diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. C. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi adalah kalimat yang berisikan gambaran suatu objek, tempat, keadaan, situasi, dan peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. 2. Paragraf proses adalah kalimat yang baik terdapat kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. 3. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Jadi kesimpulannya, paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat alinea. Merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Cukup sekian dari pemaparan materi tentang penyusunan dan pengembangan paragraf dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan ada kekurangan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.